Ada keajaiban dalam menyaksikan pencapaian manusia yang luar biasa. Kita semua terpukau oleh atlet yang menentang batas-batas kemungkinan, yang tubuhnya tampak mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Ini adalah daya tarik universal. Dari menonton anak kita mencetak gol pertamanya hingga bersorak untuk tim lokal, kemenangan olahraga membangkitkan rasa bangga dan kekaguman kolektif. Sekarang, bayangkan perasaan ini di panggung terbesar di dunia, Olimpiade. Di mana setiap medali emas bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga simbol kekuatan dan prestise sebuah bangsa. Pada tahun 1970-an dan 80-an, sebuah keajaiban olahraga terjadi. Sebuah negara kecil yang terisolasi di balik tirai besi, Jerman Timur, tiba-tiba muncul sebagai raksasa. Terutama, para atlet wanita mereka mendominasi. Para perenang dan pelari mereka, yang dijuluki Wunderfrauen atau wanita ajaib, menghancurkan rekor dunia dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka adalah mesin medali emas. Simbol sempurna dari keunggulan sistem sosialis. Mereka disajikan kepada dunia sebagai bukti bahwa negara mereka, Jerman Timur, menghasilkan manusia yang unggul. Dunia menyaksikan dengan takjub dan curiga. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan populasi hanya 17 juta orang bisa menghasilkan begitu banyak juara? Jawabannya, yang tersembunyi selama bertahun-tahun di balik tembok kerahasiaan negara, jauh lebih gelap dan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Ini bukanlah kisah tentang latihan yang unggul. Ini adalah kisah tentang eksperimen manusia dalam skala besar. Sebuah program rahasia yang disponsori negara, yang dirancang untuk menciptakan juara dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesehatan dan kemanusiaan para atletnya sendiri. Kisah ini adalah tentang State Plan 1425. Salah satu skandal doping paling sistematis dan kejam dalam sejarah olahraga. Ribuan atlet muda, banyak diantaranya masih remaja, secara diam-diam diberi steroid anabolik yang kuat, seringkali tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Mereka diberitahu bahwa itu adalah vitamin, pil-pil biru kecil untuk membantu mereka pulih. Kenyataannya, itu adalah racun yang dirancang untuk mengubah tubuh mereka menjadi senjata kemenangan. Cerita ini akan mengungkap sejauh mana sebuah negara totaliter akan melangkah untuk meraih kejayaan dan propaganda, dan biaya manusia yang mengerikan dari kebohongan itu. Apa harga sebenarnya dari sebuah medali emas? Dan apa yang terjadi ketika impian seorang anak dibajak untuk melayani mesin propaganda sebuah negara? Untuk memahami mengapa, kita harus kembali ke jantung Perang Dingin. Jerman terbagi dua oleh tembok Berlin. Di timur, Republik Demokratik Jerman disingkat GDR adalah negara satelit Soviet yang terus-menerus berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional. Para pemimpin GDR menyadari bahwa arena olahraga adalah medan pertempuran ideologis yang sempurna. Kemenangan Olimpiade akan ditampilkan sebagai bukti superioritas komunisme atas kapitalisme dekaden di Barat. Awal mula yang cemerlang adalah penciptaan sistem identifikasi bakat yang sangat efisien. Sejak usia dini, anak-anak di seluruh negeri diuji dan diperiksa potensinya di bidang atletik. Mereka yang terpilih, seringkali semuda 6 atau 7 tahun, diambil dari keluarga mereka dan dikirim ke sekolah olahraga elit yang disebut KJS, Kinder- und Jugendsportschulen. Di sekolah-sekolah ini, kehidupan mereka sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Pendidikan, makanan, dan terutama pelatihan, semuanya dirancang untuk satu tujuan, menciptakan juara. Pertumbuhan eksponensial dari mesin olahraga ini terjadi pada awal tahun 70-an dengan implementasi rahasia, State Plan 1425. Disinilah doping menjadi bagian integral dan ilmiah dari program tersebut. Para ilmuwan Jerman Timur, yang bekerja dalam kerahasiaan total, menjadi pemimpin dunia dalam pengembangan dan pendeteksian steroid. Mereka selalu selangkah lebih maju dari tes doping internasional. Puncak kekuasaan mesin ini terlihat di Olimpiade Montreal 1976. Tim renang wanita Jerman Timur memenangkan 11 dari 13 medali emas yang tersedia, seringkali dengan selisih yang sangat besar. Para atlet pria juga didoping, tetapi fokusnya terutama pada wanita karena steroid anabolik memiliki efek yang jauh lebih dramatis pada fisiologi wanita, menciptakan keuntungan yang lebih besar. Di dalam Jerman Timur, para atlet ini adalah pahlawan nasional. Mereka menerima apartemen, mobil, dan hak istimewa lainnya yang tidak tersedia bagi warga biasa. Mereka adalah wajah dari kesuksesan sosialis. Di balik tirai besi, program ini terasa tak terkalahkan. Setiap aspek dikendalikan oleh stasi, polisi rahasia yang ditakuti. Para atlet, pelatih, dan dokter tahu bahwa membocorkan rahasia akan berarti penjara atau lebih buruk.
Jika seorang atlet mulai mengajukan terlalu banyak pertanyaan tentang vitamin yang mereka minum, atau jika tubuh mereka mulai menunjukkan efek samping yang mengkhawatirkan, mereka seringkali disingkirkan dari program dan diancam untuk diam. Para pejabat GDR dengan angkuh menepis tuduhan doping dari Barat, menyebutnya sebagai propaganda kapitalis yang massam. Mereka merasa aman dalam benteng kerahasiaan mereka. Di puncak kekuasaannya, mesin doping Jerman Timur adalah operasi yang sempurna, sangat efisien, sangat rahasia, dan sangat sukses. Mereka merasa tak terkalahkan, tidak menyadari bahwa fondasi negara mereka, tembok Berlin itu sendiri, akan segera runtuh, dan bersamaan dengan itu, semua rahasia beracun mereka akan tumpah ke dunia. Tanda-tanda peringatan dini ada di depan mata. Para atlet Barat secara terbuka mengeluh tentang ketidakadilan ini. Shirley Babasov, seorang perenang Amerika, dijuluki Surly Shirley oleh media karena berani menyuarakan kecurigaannya. Konflik utama bukanlah antara negara, tetapi antara negara dan atletnya sendiri. Antagonisnya adalah sistem itu sendiri, para dokter dan pelatih yang mengkhianati kepercayaan anak-anak yang mereka asuh. Para atlet terjebak, mereka adalah produk dari sistem yang menuntut kepatuhan total. Menolak vitamin berarti mengakhiri karir mereka dan berisiko pembalasan terhadap keluarga mereka. Disinilah keputusan fatal yang paling mengerikan terungkap. Obat andalan mereka, steroid anabolik bernama oral turinabol, seringkali disamarkan sebagai vitamin biru dan diberikan kepada anak-anak semuda 10 tahun. Mereka memberikan obat peningkat performa yang kuat kepada anak-anak remaja, pada titik paling kritis dalam perkembangan fisik mereka, tanpa mempedulikan konsekuensi jangka panjangnya. Selama bertahun-tahun, dunia hanya bisa berspekulasi. Lalu, pada tanggal 9 November 1989, hal yang tak terpikirkan terjadi. Tembok Berlin runtuh. Keruntuhan ini adalah titik baliknya. Dalam kekacauan reunifikasi Jerman, para ilmuwan dan jurnalis yang gigih, seperti Brigitte Brandon, bergegas ke arsip militer dan stasi yang ditinggalkan. Dan di sana, mereka menemukannya. Bukti yang tak terbantahkan. Ribuan halaman dokumen yang dirinci dengan cermat, mencatat setiap aspek dari State Plan 1425. Dokumen-dokumen itu adalah smoking gun. Mereka mencatat dosis, jadwal, dan efek samping yang diamati pada para atlet. Mereka bahkan merinci metode untuk menghindari deteksi dalam tes doping. Kebohongan itu terbongkar. Skala penuh dari konspirasi itu terungkap ke dunia yang terkejut, itu bahkan lebih buruk dari yang diperkirakan siapapun. Konsekuensi langsung pertama adalah kemarahan publik. Para atlet yang pernah dipuja sekarang dipandang sebagai korban dari sistem yang kejam. Para mantan atlet akhirnya merasa cukup aman untuk angkat bicara, menceritakan kisah-kisah mengerikan mereka tentang paksaan, penipuan, dan masalah kesehatan yang menghancurkan yang mereka derita dalam diam selama bertahun-tahun. Dunia olahraga terpaksa menghadapi warisan medali-medali yang ternoda ini. Rekor dunia yang dibuat oleh para atlet Jerman Timur sekarang selamanya akan memiliki tanda bintang di sebelahnya. Titik tanpa kembali telah dilewati. Rahasia tidak bisa lagi disembunyikan, mesin medali emas yang perkasa telah terungkap sebagai laboratorium manusia yang mengerikan. Dengan runtuhnya tembok, runtuh pula kebohongan terbesar dalam sejarah olahraga, memulai proses perhitungan yang menyakitkan bagi para korban dan para pelaku. Kehancuran ini tidak diukur dalam mata uang, tetapi dalam kesehatan manusia. Ratusan mantan atlet maju dengan daftar masalah medis yang mengerikan, kanker, kista, penyakit jantung, depresi berat, dan rasa sakit kronis. Kehancuran internal adalah yang paling tragis. Banyak atlet wanita mengalami maskulinisasi permanen, suara mereka menjadi lebih dalam, tubuh mereka berubah. Beberapa menjalani operasi penggantian kelamin. Identitas mereka dicuri. Anak-anak dari para atlet yang didoping ini seringkali lahir dengan cacat lahir yang parah. Dosa-dosa negara diwariskan ke generasi berikutnya. Serangan media dan publik sekarang menargetkan para arsitek program ini. Persidangan besar dimulai di Jerman yang telah bersatu, dengan para dokter, pelatih, dan pejabat olahraga menghadapi tuntutan hukum. Manfred Ewald, kepala olahraga Jerman Timur, dan Dr. Manfred Hopner, direktur medisnya, menjadi wajah dari kejahatan tersebut. Wujud visi kegagalan adalah fasilitas olahraga Jerman Timur yang pernah dibanggakan. Kolam renang dan trek lari yang dulunya canggih, sekarang menjadi reruntuhan yang ditinggalkan, ditumbuhi rumput liar, monumen bisu untuk sebuah rezim yang gagal. Para atlet juga harus menghadapi keruntuhan psikologis. Seluruh karir mereka, identitas mereka sebagai juara, dibangun di atas kebohongan.
medali mereka terasa hampa dan beracun. Beberapa atlet bahkan membela sistem, tidak dapat menerima bahwa pencapaian seumur hidup mereka tidak sepenuhnya milik mereka. Penyangkalan adalah mekanisme pertahanan yang kuat. Titik terendah datang dengan putusan pengadilan. Meskipun terbukti bersalah, banyak dari para pelaku, para dokter dan pelatih, hanya menerima hukuman percobaan atau denda kecil. Bagi ribuan korban, ini adalah pengkhianatan terakhir. Keadilan terasa mustahil. Sistem yang seharusnya melindungi mereka sekali lagi telah mengecewakan mereka. Komite Olimpiade Internasional juga lamban dalam bertindak, menolak untuk mencabut medali atau menulis ulang buku rekor, dengan alasan kesulitan logistik. Warisan Jerman Timur di Olimpiade selamanya akan ternoda. Bintang kejayaan mereka telah runtuh menjadi lubang hitam skandal. Para atlet dibiarkan sendirian untuk mengatasi konsekuensinya, banyak yang berjuang dengan kemiskinan dan masalah kesehatan tanpa dukungan yang memadai. Keruntuhan total bukanlah keruntuhan sebuah perusahaan, tetapi keruntuhan kemanusiaan dalam pengejaran supremasi negara. Titik terendah adalah kesadaran bahwa bagi negara, para atlet ini bukanlah manusia. Mereka hanyalah aset sekali pakai dalam perang ideologis. Analisis penyebab utama dari skandal ini sederhana dan mengerikan. Sebuah rezim totaliter yang memandang warganya bukan sebagai individu, tetapi sebagai alat untuk tujuan negara. Propaganda lebih penting daripada kesehatan manusia. Ini adalah pelajaran ekstrim tentang bahaya nasionalisme yang tidak terkendali dan budaya menang dengan segala cara. Ketika kemenangan menjadi satu-satunya tujuan, etika menjadi korban pertama. Pesan moralnya sangat menusuk, tidak ada medali, tidak ada rekor, tidak ada kejayaan nasional yang sepadan dengan pengorbanan kesehatan dan jiwa seorang anak. Untuk kita sebagai penonton, kisah ini adalah pengingat yang kuat akan tekanan yang kita berikan pada para atlet muda bahkan hari ini. Kita menuntut kemenangan, kita merayakan para juara, tetapi jarang bertanya tentang biaya yang mereka bayar. Skandal ini memaksa kita untuk melihat di balik skor dan statistik, dan mengingat kemanusiaan para pesaing. Mereka bukan hanya pahlawan super, mereka adalah manusia yang rapuh. Jalan alternatif yang bisa diambil. Bagaimana jika Jerman Timur memilih untuk merayakan partisipasi dan sportivitas yang jujur? Bagaimana jika negara menginvestasikan sumber dayanya untuk meningkatkan kehidupan semua warganya, alih-alih memfokuskannya pada program elit yang dirancang untuk propaganda? Mungkin, jika demikian, warisan mereka bukanlah skandal, tetapi ketahanan. Bukan penipuan, tetapi martabat. Kisah para korban doping Jerman Timur adalah warisan peringatan. Ini mengarah pada pengembangan tes doping yang lebih canggih dan pembentukan badan anti-doping dunia. Namun, pertempuran melawan doping terus berlanjut. Godaan untuk menipu, baik oleh individu maupun negara, tetap ada. Pelajaran dari Jerman Timur tidak boleh dilupakan. Kita harus menghormati para korban dengan mengingat cerita mereka dan dengan menuntut olahraga yang bersih dan etis untuk generasi mendatang. Kisah ini bukan hanya tentang steroid. Ini tentang penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan kepercayaan, dan pencurian masa kanak-kanak. Mari kita ingat nama-nama seperti Heidi Krieger, yang menjadi Andreas Krieger setelah tubuhnya diubah secara drastis, atau Richard Reinisch, yang pensiun pada usia 16 tahun karena masalah ovarium yang parah. Mereka adalah wajah dari biaya manusia. Medali emas mereka mungkin telah ternoda, tetapi keberanian mereka untuk berbicara adalah kemenangan sejati mereka. Jadi, pertanyaan filosofis terakhir adalah, apa arti sebenarnya dari kekuatan sebuah bangsa? Apakah itu diukur dari jumlah medali yang dimenangkannya, atau dari cara ia memperlakukan warganya yang paling rentan?